Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin harian umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk Lampung Post kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi melantik pejabat sementara atau PJS Bupati untuk 5 daerah di Provinsi Lampung, serta menyerahkan surat keputusan atau SK kepada pelaksanaan tugas Bupati di satu daerah di Balai Keraton Kompleks Kantor Gubernur Sabtu 26 September 2020. Kelima pejabat yang dilantik gubernur tersebut merupakan PJS Bupati untuk Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Waikanan. Sementara surat keputusan PLT diberikan untuk Kabupaten Pesawaran. Pelantikan mereka berdasarkan surat keputusan Mendagri Republik Indonesia nomor 13118 hingga 2910 tahun 2020, nomor 13118 hingga 2915 tahun 2020, nomor 13118 hingga 2916 tahun 2020, nomor 13118 hingga 2917 tahun 2020, dan nomor 13118 hingga 2964 tahun 2020 yang ditandatangani langsung oleh Kemendagri Muhammad Tito Karnavian pada 24 September 2020. Pejabat yang dilantik tersebut diantaranya Sulpakar menjadi PJS Bupati Lampung Selatan, Ahmad Kristina Putra menjadi PJS Bupati Pesibar, Mulyadi Irsan menjadi PJS Bupati Waikanan, Adi Erlansyah menjadi PJS Bupati Lampung Tengah, Freddy menjadi PJS Bupati Lampung Timur, sementara untuk daerah Pesawaran akan diisi oleh PLT Bupati Pesawaran yaitu Eriawan. Mereka akan bertugas sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Selama itu pula 5 PJS dan 1 PLT ini memiliki setidaknya 3 pekerjaan besar untuk 3 bulan ke depan, yaitu menyukseskan pilkada dengan cara tetap menjaga netralisasi ASN, menekan penyebaran wabah COVID-19, dan tentunya menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian daerah. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN dituntut untuk profesional dalam pilkada. Bagi ASN yang tidak netral akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini harus dikawal ketat oleh pejabat kepala daerah agar peran dan fungsi ASN mampu untuk mewujudkan pilkada yang demokratis. Sebab pemilihan akan berjalan sukses jika tercipta sinergitas antara penyelenggaraan pilkada, pemerintah daerah, dan tentunya kepolisian, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya. Agar memberikan efek jera, sanksi yang berlaku tentunya harus tetap diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, pejabat daerah juga mestinya berupaya untuk menekan penyebaran corona di wilayahnya. Sebab berdasarkan data pada laman Satgas COVID-19, penduduk Lampung yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 kini sudah mencapai 826 kasus. Kebijakan pejabat harus menitikberatkan pada pencegahan COVID-19, karena menyelamatkan nyawa manusia mesti dijadikan prioritas di atas segalanya. Selanjutnya, PJS dan PLT yang baru saja dilantik pun harus mampu untuk meneruskan penyelenggaraan pemerintah dengan persetujuan dari Mendagri. Jabatan adalah amanah, tentu rakyat berharap para pejabat sementara ini menggunakan jabatan tersebut dengan baik tanpa ada kesewenang-wenangan. Selamat bertugas. Oke, Bang Is, untuk tajuk Lampung Post kali ini, kita kan memang mengangkat PR besar tentang pejabat sementara yang bupatinya mengikuti pilkada tahun 2020 ini. Memangnya seperti apa, Bang Is, tugas mereka sehingga ini dikatakan PR besar? Ya, terima kasih. Edisi hari ini bahwa Lampung Post menulis tajuk soal pekerjaan rumah yang sangat besar, pejabat sementara dan pejabat tugas dari 6 kabupaten kota yang hari ini menyelenggarakan
pilkada serentak. Dan tentu dari 6 ini sebenarnya ada 8 orang, tapi 2 kepala daerah itu sudah habis masa jabatannya, artinya sudah 2 periode, dia tidak dilakukan pelaksana tugas ataupun pejabat. Nah, dari 6 orang ini, tugas berat yang harus diemban oleh 5 PJS dan 1 PLT itu antara lain ikut menyukseskan pilkada serentak di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kita ketahui bahwa hari Sabtu tanggal 26 Agustus yang lalu Gubernur Lampung Arinal Junaidi melantik 5 PJS dan 1 PLT atas nama Mendagri. Yang pertama itu pelaksana tugas Bupati Pesawaran, terus 5 kabupaten lainnya yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan 5 itulah yang harus mengemban tugasnya untuk sampai tanggal 5 Desember. Nah, tugas berat yang harus diemban oleh 6 kabupaten, terutama PJS dan PLT ini antara lain menyukseskan pilkada dengan menjaga netralitas ASN. Bahwa ASN itu, Mbak Nana, harus netralitas, dia tidak boleh tersirat ataupun tersurat ataupun dia terseret dalam politik praktis pemilihan kepala daerah. Tentu PLT maupun PJS Bupati ini sangat mewanti-wanti ASN khususnya di kabupaten kota yang melakukan tugasnya dan tetap kepada pelayanan publik, bukan pelayanan kepada calon-calon yang lagi bertarung. Yang kedua, tugas yang paling berat sekarang ini adalah PLT maupun PJS itu menekan penyebaran COVID-19. Kita ketahui dari 5 kabupaten, dari 6 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, semuanya berstatus orange. Tadinya dia berstatus kuning, sekarang dia berstatus orange. Ini karena tingkat penyebaran, tingkat penularan sangat masif, ya kan? Nah, ini jadi wanti-wanti Mendagri dan Gubernur juga ketika melantik PJS Gubernur maupun PJS Bupati beberapa waktu yang lalu. Oke, Bang Is, tentunya masih banyak PR-PR beratnya, tapi kita tahan dulu. Baik. Karena kita akan kembali untuk membahas PR berat apa yang harus dikerjakan oleh pelaksana tugas atau pejabat sementara ini. Okay. Pemirsa Mata TV Lampung, jangan kemana-mana. Saat lagi kami akan kembali untuk melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.